Oke, biarkan gue memulai topik ngopi pada kesempatan kali ini dengan sebuah pernyataan yang agak sedikit kontroversial, di mana suasana streamer luar negeri sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Ini menarik nih buat kita bahas di ngopi. Meskipun sebenarnya tuh yang lagi ada beef beberapa streamer doang, tapi ini streamer besar gitu ya, yang setiap kali dia live streaming tuh bisa 20.000, 30.000 yang nonton, nggak kayak gue cuma 200. Jadi gue bisa simpulin kalau ini sedang tidak baik-baik aja nih, soalnya nyerempet kemana-mana. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional. Pada kesempatan kali ini kita bakal mengulik hilirisasi permasalahan dari apa yang terjadi sama sahabat YouTuber nomor 1 di dunia, MrBeast, namanya Chris Tyson. Jadi buat lu semua yang nggak tahu, dan gue yakin lu sudah pada tahu, Chris Tyson ini lagi kena masalah. Meskipun sebelumnya di tahun kemarin dia sempat rame juga dibahas sama banyak orang karena dia ngalamin perubahan gender ya, dari laki-laki ke perempuan, dari chatman ke feminim girl. Bahkan subscriber MrBeast sendiri itu juga kaget gara-gara dia apa ya, orang yang sepertinya tidak akan melakukan itu gitu. Udah punya istri, udah punya anak. Di setiap kontennya MrBeast yang survival dia bener-bener bisa diandalkan banget. Tapi plot twist. Dan di tahun ini dia juga lagi-lagi kena masalah gara-gara ada akun media sosial di Twitter yang nge-spill kalau misalnya dia kemungkinan besar dulu adalah seorang PDF. Oke, permasalahan ini udah banyak banget dibahas sama konten kreator Indonesia, udah dibahas juga sama Bang Eno rinci banget, oke, dengan singkatan-singkatan biar lebih safe pembahasannya. Terus udah dibahas juga sama streamer dan YouTuber yang lain, oke, Gudang Waifu, Pasha Lovarian dan segala macam. Jadi kalau misalkan lu pengen tahu rencana kayak gimana, silakan cek video-video mereka, oke. Tapi di video ngopi pada kesempatan kayak ini, gue nggak bakal terlalu mendalam ngebahas soal ini. Gue bakalan menyamakan pemahaman kita aja ya. Jadi apa yang terjadi sama mereka. Terus habis itu kita bakal langsung bahas soal inti permasalahannya, hilirisasi. Gue udah kayak Mas Gibran anjing, udah 2 kali gue ngomong hilirisasi. Kita bakal ngobrolin soal dampak dari permasalahan Chris Tyson, MrBeast dan kawan-kawannya. Jadi intinya, oke, tadi gue udah sebutin ada yang nge-share kalau misalnya Chris ini dulu ternyata adalah seorang PDF katanya. Dan kasus-kasus kayak gini di luar negeri itu sensitif banget. Oke, bahkan inget kasusnya James Gunn, salah satu sutradara dari Guardian of the Galaxy, sempat dikeluarin juga, oke, dari Disney gara-gara jejak digitalnya dulu. Dan ini terjadi lagi sama Chris, oke. Dia udah bisa gue bilang nggak bisa ngelak ya sama apa yang di-share sama orang-orang dari kejadian-kejadian dulunya. Dimana nggak cuman screenshot percakapan antara dia sama orang yang masih di bawah umur, tapi ada juga video-video lamanya dia yang bercanda-bercanda inappropriate. Terus habis itu ada hubungan juga dia sama fanart artis yang NSFW yang banyak dramanya juga, dan masih banyak lagi lah. Dan itu semua berujung kepada sebuah pernyataan Chrisnya sendiri di Twitter kalau misalnya dia mengundurkan diri dari timnya MrBeast, oke. Dan bahkan MrBeast sendiri itu udah buat pernyataan kalau misalkan dia bakalan nge-hire orang-orang investigator ya untuk menangani kasus antara dia sama sahabatnya sendiri. Dan ini benar-benar gede banget dampaknya. Soalnya meskipun MrBeast itu orang yang terlihat sangat amat baik ya dengan membuat konten yang nggak cuman menarik buat kita lihat aja, tapi bener-bener bisa berbagi kebahagiaan. Dia udah ngebersihin laut, dia udah nanam pohon berjuta-juta gitu ya, dia udah giveaway rumah, mobil, sumur buat orang-orang di Afrika. Bahkan kalau misalnya dia datang ke Indo mungkin bansos gitu ya. Nggak ada yang tahu gitu men. Sebaik itu aja tetap didramain dulu sama orang-orang gara-gara ini kemungkinan besar dia lagi ada maksud khusus nih. Dia mungkin termasuk ke dalam kelompok-kelompok yang satanis, misalkan Illuminati nih ramai banget. Gara-gara kejadian ini, orang-orang makin brutal lagi. Orang-orang yang udah nge-hate MrBeast ini makin brutal lagi. Bahkan udah ada yang coba mulai ngedoxli beberapa konten-konten lamanya dia, yang akhirnya MrBeast ketahuan sempat ngomong hal-hal yang sudah tidak diperbolehkan lagi sama YouTube. Oke, karena dulu tuh YouTube luar bener-bener tempat yang sangat aneh. Kita bisa ngomong toksik, kita bisa ngelihat dia ngomong F-word bener-bener leluasa banget gitu ya. Bisa bercandaan yang apa ya? Yang berbahaya, yang sangat sensitif banget gitu. Gampang bikin distract, harassment dan segala macam. Tapi sekarang udah ada peraturan yang tidak memperbolehkan itu. Meskipun beberapa orang ngelihat ini agak sedikit subjektif gara-gara YouTube ngebuat peraturan berdasarkan perasaan orang. Kita nggak ada yang tahu ya apakah perasaan orang tersebut benar-benar bisa distandarisasi. Soalnya ada yang sensitif, ada yang biasa aja, ada yang chill, dan bahkan ada yang nggak peduli sama sekali. Nah, dari kasus ini banyak banget streamer luar yang ngasih tanggapan soal apa yang terjadi sama Chris. Dan tanggapannya dipermasalahin sama penontonnya sendiri.
Ini kita udah masuk ke dalam hilirisasi masalahnya ya, karena apa ya? Permasalahannya Chris ini sebenarnya udah mau selesai gara-gara dia udah ngasih tanggapan juga. Mr. Beast juga udah bilang kalau misalnya bakal ada investigator juga. Jadi nggak usah ditangkap-tangkapin. Cuman karena ini sempet dibahas sama streamer luar, ngerembet jadi ya kemana-mana. Karena kalau misalnya kita throwback beberapa minggu yang lalu, oke, ada streamer luar juga yang kena kasus sama kayak Chris. Dia ketahuan jadi PDF gara-gara jejak digitalnya. Namanya Dr. Disrespect. Nah si Dr. Disrespect ini di-spill kelakuannya sama mantan pegawai Twitch kalau nggak salah. Kalau misalkan dia sempat ngechat sama subscribernya yang bentar lagi jadi legal age. Okay. Tapi karena emang ini isu sensitif di luar negeri, akhirnya dia di-banned, terus dikucilkan lah sama orang. Dan udah pasti ditanggepin juga sama streamer luar. Dimana tanggapannya ini berbeda sama ketika Chris yang kena. Waktu Dr. Disrespect tuh orang-orang sampai kayak anjir lu punya anak, lu bener-bener nggak bisa lu hidup di zaman sekarang, pokoknya bener-bener dikucilkan lah ya. Sementara waktu kejadian Chris itu muncul, streamer lu tuh kayak oke, tahan dulu, kita lihat dulu pernyataan kayak gimana, kita lihat dulu tanggapan dari Chris kayak gimana, oke. Kita nggak boleh nyerang nih, oke, sama kepribadiannya dia, sama gendernya dia, oke. Pokoknya bener-bener soft lah. Nah masalah itu dilihat sama salah satu streamer luar yang lain namanya Sneko atau Sniko gitu, gue nggak tahu, lupa. Dia kalau misalkan kata orang-orang tuh the little version of Andrew Tate. Dia selalu ngomongin soal sesuatu yang berbau-bau konspirasi gitu. Gimana terakhir dia di-banned sama Instagram gara-gara ngomongin soal kejadian di Gaza gitu. Streamer luar pada di call out kalau misalkan mereka itu nggak pada berani buat ngomongin isu kemanusiaan gara-gara takut kehilangan sponsor. Dan apa yang dilakuin sama Chris sekarang, mereka mungkin anggapinnya terlalu halus gara-gara takut kehilangan penonton-penonton dari trans people. Ya, kebetulan Chris juga kan baru ngerubah gender. Lebih epicnya lagi adalah ketika streamer luar kayak Most Critical, kayak Senat itu nanggepin dengan halus ya, biar nggak terlalu menyinggung Mr. Beast dan juga tim ya. Terus biar nggak kehilangan penonton-penonton woke people gitu, penonton-penonton trans. Itu justru dipermasalahin tuh sama orang-orang juga karena mereka salah ngucapin pronouns anjir. Jadi yang gue lihat tuh kayak apa yang dilakuin sama mereka biar lebih halus gitu, sia-sia gitu. Saya bakalan tetap dihujat juga sama orang-orang yang biasanya ngegunain dan juga mempermasalahkan pronouns setiap orang-orang yang ngerubah gendernya gitu men. Dan Sniko ngeliat apa yang dilakuin sama mereka itu sedikit muna. Oke, termasuk apa yang dilakuin sama Charlie. Si Charlie atau Moist Critical ini ya istilahnya streamer yang biasanya buat video ngopi juga kayak gue. Gue terinspirasi sama dia buat video ngopi ini biar kita bisa sama-sama diskusi. Soalnya bagus konten kayak gitu, jadi kita bisa sama-sama ngobrol bareng di kolom komentar. Terus bisa ngelatih gue juga ya public speaking gitu man. Dan dia sempat buat video juga nge-call out Dr. Disrespect gara-gara kejadian yang PDF-nya itu. Dan udah pasti dia juga ngebahas soal permasalahannya Chris karena itu kontennya dia. Yang lucunya di sini adalah ketika ngebahas soal Chris, orang-orang juga ngelihat kalau misalnya Charlie ini sedikit kelihatan lebih lembut kalau dibanding ketika dia ngebahas Dr. Disrespect, oke? Karena di setengah durasinya bukannya dia ngebahas soal masalahnya Chris, tapi dia malahan ngerosting Sniko yang mempermasalahkan kenapa streamer luar itu kelihatan lebih halus kalau misalkan ini terjadi sama Chris dibanding ini terjadi sama Dr. Disrespect. Sampai pada akhirnya mereka setuju untuk membuat sebuah streaming debat yang ngebahas soal age of consent dan juga gender. Dan ini streaming lagi rame banget diomongin sama orang Twitter, udah sering dipost juga sama Dream Alert sama Kim Star ya. Gara-gara mereka ngebahas sesuatu yang benar-benar terlihat merugikan mereka berdua. Yang paling dirugiin menurut gue di streaming ini ya udah pasti Most Critical ya si Charlie, soalnya dia sampai sekarang masih belum di-banned sama setiap media sosial, sedangkan Sniko dia udah nothing tulus, dia udah di-banned di YouTube, dia di-banned di Twitch, dia udah di-banned sama streaming platform yang gampang banget diakses sama orang Indonesia. Jadi makanya waktu ada perdebatan kayak gini, mereka streaming di platform yang namanya Rumble biar si Sniko masih bisa muncul di videonya. Tapi klip-klip perdebatan antara mereka berdua itu rame diomongin sama banyak orang karena ada dua pertanyaan seru yang sampai sekarang masih dipermasalahin sama orang-orang di internet tentang age of consent dan tentang apakah anak di bawah umur itu boleh mengganti gendernya. Ini lucu menurut gue karena
mereka berdua ini secara tidak langsung nggak berkaitan sama apa yang mereka diskusikan. Mereka berdua belum mengganti gender dan mereka berdua sepertinya belum punya anak ya. Nah dari perdebatan itu muncul pertanyaan-pertanyaan epik dari Sniko dan juga Moist Critical yang sama-sama jadi bahan diskusi sama orang-orang Twitter. Kayak Moist Critical nanya ke Sniko tentang age of consent. Apakah lu bermasalah sama orang yang umur 21 tahun nikah sama yang 15 tahun? Terus kata Sniko, ya secara personal, secara personal dia nggak akan ngelakuin. Tapi kalau misalnya itu udah ada izin dari orang tua ya kenapa enggak? Terus habis itu Sniko juga nanya ke Moist Critical tentang permasalahan ada anak di bawah umur yang berubah gender. Kata dia nggak masalah juga kalau misalnya ada izin dari orang tuanya. Ini orang-orang pada kaget soalnya Charlie ini yang awalnya kelihatan seperti orang yang base ya, orang yang seenggaknya ngelihat secara logika kalau misalnya itu bermasalah gitu. Karena lu bayangin aja kalau misalkan ada anak di bawah umur terus akhirnya ngubah gender, dia mungkin nggak sadar kalau misalnya keputusannya itu bisa berpengaruh di masa depannya nanti. Karena gue yakin kita semua pernah remaja dan kita semua pernah sadar kalau misalkan kita gampang banget dipengaruhi sama segala hal yang masuk ke dalam pikiran kita, apalagi di era globalisasi ini, yang namanya konspirasi, yang namanya informasi hoax dan segala macam, itu masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Apakah ada orang yang benar-benar bisa memastikan itu atau enggak? Jadi sangat amat berbahaya kalau misalkan ada perizinan yang memperbolehkan anak di bawah umur bisa ngelakuin itu. Tapi itu opini gue doang. Yang akhirnya ngebuat gue memutuskan untuk bikin video ngopi ini berdasarkan perdebatan mereka berdua adalah pertanyaan dari Moist Critical, dari Mas Charlie ke Sniko. Tentang apakah lu nggak bermasalah sama orang yang berumur 21 tahun nikah sama orang yang masih 15 tahun? Ini sebenarnya pertanyaan yang tricky, tapi ini gampang banget dijawab kalau misalnya lu orang yang taat hukum ya. Seperti gue, insya Allah. Jadi di Indonesia itu legal consent lu untuk bisa nikah di umur 19 tahun. Jadi udah pasti kalau misalnya ada orang yang nikah umurnya masih 15 tahun pasti bermasalah. Di Indonesia meanwhile hukum kan bisa dirubah ya. Jadi ada yang namanya dispensasi pernikahan. Kalau misalkan lu hamil duluan nikah gitu lu tetap bisa nikah. Cuman yang akhirnya nge-trigger gue buat video pembahasan ini ada salah satu tanggapan di Twitter yang bilang kalau misalnya Sniko setuju. Wajar sih soalnya kan dia agama Islam dan Islam itu kan agama PDF gara-gara Nabi Muhammad nikahin Aisyah di umur 6 sampai 9 tahun. Itu langsung nge-trigger gue coy buat bikin video ngopi ini. Kayak itu pertanyaan basic yang selalu muncul kalau misalnya ada orang yang gak setuju sama agama Islam. Jadi di sini gue bakal coba jelasin, nanggepin dan mungkin aja ngasih tips ke lu semua kalau misalnya ada orang di real life yang nanya juga, yang ngasih pernyataan juga kayak gitu. Ini pernyataan benar-benar menguji keimanan banget sih. Sampai lu harus nyari tahu dulu alasan kenapa itu bisa terjadi. Kayak faktanya seperti itu. Dan lu gak bisa ngelak. Gue bisa aja ngejawab kayak, oh dulu hukumnya beda. Oh dulu tradisinya beda. Oh zaman dulu juga tokoh-tokoh sejarah juga ngelakuin hal yang sama gitu men. Kayak gak usah jauh-jauh lah kayak Ibu kita Kartini kan. Kalau gak salah nikah di umur 14-15 tahun. Terus gue juga mungkin bisa bilang kalau misalkan fisik dari orang dulu sama orang yang sekarang itu beda. Fisik orang dulu kan gede-gede. Nabi Adam kan katanya dulu gede banget kan. Makin lama makin kecil. Tapi setiap kali gue ngejawab itu pasti orang bakal nge-counter dengan bilang, oh kalau misalnya hukumnya diterapin sekarang lu tetap setuju. Nah loh, kalau misalnya ada argumentasi kayak gitu lu mau jawab kayak gimana? Bingung kan lu? Itu pernyataan yang bener-bener menguji coy, menguji keimanan lu gitu men. Kalau misalnya iman lu masih belum terlalu kuat, lu pasti bakal mempertanyakan terus mikir kalau misalnya oh iya ya ini salah gitu. Padahal itu sebagai ujian bagi lo untuk tetap memperdalam ilmu agama lu sendiri. Karena ini menurut gue nggak ada hukum dalam Islam. Ini menurut gue silakan koreksi ya. Nggak ada hukum dalam Islam yang memperbolehkan lu menikahi anak yang masih belum balik. Bahkan di bawah umur. Kalau misalnya kita ngomongin soal feminisme, itu di Islam itu bahkan pria bener-bener harus menghormati wanita banget gitu coy. Tapi kita nggak bisa lari dari fakta kalau misalnya Nabi Muhammad menikahi Aisyah di umur 6-9 tahun. Kalau misalnya kayak gitu, apakah kita juga sebagai umatnya boleh ngelakuin juga? Nah ini yang keliru. Perintah kayak gitu cuma dikasih sama Allah kepada Nabi Muhammad aja. Bukan ke lu pada gitu. Karena lu bukan orang-orang pilihan. Karena lu bukan 1 dibanding 1 miliar orang gitu men, yang dipilih untuk menyampaikan wahyu dari Tuhan gitu men. Lu bukan Nabi Muhammad men. Inti dari sebuah agama itu kan mengimani sebuah perintah ya.
perintah dari Allah, dari Tuhan, semua agama. Oke, dan perintah kalau misalnya Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah, mungkin aja itu adalah sebuah perintah yang di masa depan nanti jadi ujian buat kita. Apakah kita benar-benar layak menjadi muslim atau tidak? Kayak gitu. Lu pikir aja logika gitu kan. Maksudnya di zaman dulu kan Nabi Muhammad juga banyak musuh ya, Quraisy dan segala macam. Kenapa itu nggak dipermasalahin anjing? Kenapa nggak itu dipermasalahin biar sahabat-sahabat nabinya, sahabat-sahabat nabi ngelihat kayak, ih iya nih Nabi Muhammad PDF gitu, ngapain gue ikutan? Kenapa nggak kayak gitu studi kasusnya? Ya nggak sih. Jadi itu yang gue maksud hilirisasi masalah ya, yang awalnya cuman masalah kris sampai ke sini gitu men. Itu yang akhirnya gue buat video kopi. Jadi gue tunggu banget pendapat dan juga masukan, saran dan juga argumentasi dulu semua. Gue sangat amat senang kalau misalnya gue dikritik dan dikasih tambahan-tambahan argumentasi. Gue sangat amat terbuka dalam video ngopi pada kesempatan kayak ini. Jadi semoga kita bisa lebih bijak lagi dalam berkomentar. Kita bisa lebih bijak lagi dalam menanggapi setiap masalah yang terjadi ya, khususnya streamer-streamer Indo. Semoga kita semua nggak kena masalah jejak digital. Oke, itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Thank you bro.